Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Lembah Keramat. Cerita ini kelanjutan dari cerita yang berjudul Atas Nama Setan. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @agilsaputra. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya melanjutkan kisah ceritanya, jangan lupa untuk menekan tanda like dan juga subscribe ke channel saya. Menyuruh Pak Slamet segera mengubur bangkai sapi itu. Pak Slamet pun mengerti dan berpamitan. Pramono dan istrinya masih duduk bersama tanpa pembicaraan untuk beberapa saat. Hingga akhirnya pintu rumahnya kembali diketuk, lebih tepatnya digedor. Sigap sang istri membukanya, namun tak ada siapapun di luar sana. "Mungkin kena angin, Bu," ucap Pramono, karena memang malam itu hujan turun sangat lebat, disertai angin kencang. "Ayo tidur aja, Bu," ucap Pramono kembali, mengajak istrinya masuk ke kamar. Dan mereka pun beranjak tidur. Dengan hujan yang tak selang beberapa lama mulai semakin mereda, menyisakan rintik-rintik yang tak begitu bising. Pramono dan istrinya tampak tertidur lelap hingga lewat tengah malam. Sang istri terbangun karena hendak buang air kecil. Karena takut, sang istri pun membangunkan Pramono untuk menemaninya. Memang, sejak kejadian itu, sang istri berubah menjadi orang yang sangat penakut. Kemana-mana harus ditemani. Pergilah mereka ke kamar mandi, dan setelah selesai, mereka kembali berjalan menuju kamar. Sang istri yang berada di depan langsung buru-buru masuk ke kamar. Namun ketika setengah badannya masuk, ia segera mundur keluar lagi sambil menarik gagang pintu dan menutup pintu. Wajahnya sangat pucat ketakutan. "Ada apa toh, Bu?" kata Pramono yang badannya sempat terdorong oleh istrinya. Sang istri hanya menunjukkan jarinya ke arah kamar sambil berkata dengan berbisik, "Ono uwong, Mas." "Ono uwong? Ada orang, Mas." "Ada orang," kata sang istri yang tak berani menoleh. "Halah, opo toh?" gerutu Pramono seraya maju dan meraih gagang pintu. Setengah badan Pramono menerobos di antara gawang pintu. Ia sempat berhenti sejenak, kemudian memutuskan untuk keluar menutupnya kembali. Karena ketika ia masuk, ia sempat melihat sosok putih mirip kuntilanak berdiri di depan ranjangnya. Pramono terlihat ketakutan, namun mencoba tegar di depan istrinya yang sekarang dipeluknya. "Rapopo, Bu, rapopo," ucap Pramono untuk menenangkan keadaan. Entah berapa lama ia dan sang istri berdiri di depan pintu, karena ketakutannya kembali bertambah ketika mendengar suara gaduh dari dalam kamarnya. Mendengar itu, Pramono memeluk istrinya semakin erat dan mengumpat, "Bajingan, asu! Sopo wae sing nang jero tulung minggat. Ojo ganggu omah iki. Siapapun yang berada di dalam, tolong pergi. Jangan ganggu rumah ini." Begitu ucap Pramono. Dan suara gaduh itu pun mereda. Namun itu hanya untuk beberapa detik, karena kini berubah menjadi suara tawa yang memekik yang tentunya masih bersumber dari kamar itu. Pramono langsung menyeret istrinya menjauh ke ruang tengah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar," ucap sang istri sedari tadi. Sementara kini terdengar kegaduhan lagi, namun dari langit-langit rumahnya. Pramono dan sang istri bersimpuh di karpet saling memeluk. Entah berapa lama hingga kegaduhan itu pun menghilang. Pramono terus memandangi keadaan luar rumahnya. Sementara sang istri
masih berada di dalam dan tak berani membuka matanya. Sampai akhirnya, dengan tiba-tiba dan tanpa aba-aba, muncul sosok di balik jendela. Sosoknya putih samar yang semakin lama semakin jelas. Sosok itu adalah sosok pocong. Dengan muka yang hampir menyentuh kaca jendela, wajahnya hitam, begitu juga dengan matanya. Mulutnya terlihat menganga, mengkomat-kamitkan mantra yang tak jelas dengan nada yang membisik. Pramono segera memalingkan pandangannya ke arah lain, seraya menutupi kepala istrinya dan berkata, "Ojo ndelok, wis, ojo ndelok." "Jangan lihat, sudah jangan dilihat," ucap Pramono. Dan listrik di rumah mereka pun seketika padam dan kemudian hidup lagi. Sang istri yang tadi masih dipelukannya terdiam tak bersuara. Pramono merasa agak aneh. Tangannya terasa basah. Seraya memejamkan mata, Pramono berkata, Bu, Bu," sambil menggoyangkan tubuh yang dipeluknya itu. Dan ada sahutan namun dari kejauhan. "Mas," ucap istrinya dari sudut ruangan yang membuat mata Pramono terbuka. Lantas, siapa yang kini dipeluknya? Dengan gemetar, Pramono melihat ke pangkuannya dan ternyata yang dipeluknya bukanlah istrinya, melainkan sosok wanita tua dengan mulut terbuka seakan tertawa. Pramono langsung melepaskan pelukannya. Tubuhnya lemas, tak bisa berjalan. Ia merangkak sebelum akhirnya sang istri memapahnya kembali ke dalam kamarnya. "Ada apa, Mas? Ada apa?" ucap istrinya di dalam kamar yang sepertinya tak tahu apa yang terjadi. Pramono masih bingung dengan sikap istrinya, namun dia belum bisa berkata-kata. Hingga keesokan harinya, Pramono yang kini sedikit demam karena syok pun mulai bercerita detail kejadian malam itu yang langsung dibantah istrinya yang keheranan. Jadi, belakangan diketahui malam itu istrinya tak pernah merasa membangunkan Pramono untuk mengantarnya ke kamar mandi. Istrinya juga tak merasa melihat penampakan di rumahnya malam itu. Jadi, siapa yang membangunkan Pramono? Mengajaknya ke belakang, melihat penampakan bersama dan saling berpelukan. Malam itu, istrinya memang akhirnya terbangun karena mendengar rintihan dari Pramono yang ternyata sudah tak tidur di sampingnya. Istrinya yang mencarinya akhirnya menemukan Pramono tengah duduk bersimpuh di karpet ruang tamu. Sang istri juga tak melihat apapun di pelukan suaminya itu. Disitulah sang istri baru memanggil dengan kata, "Mas." Dan dengan aneh, sang istri melihat Pramono ketakutan dan roboh merangkak. Entah apa yang dilalui Pramono malam itu, entah halusinasi atau memang sedang diperdaya oleh sesuatu yang jahat. Yang jelas, sang istri melihat Pramono suaminya sedang tidak baik-baik saja. Pramono sekarang masih terbaring di tempat tidurnya. Badannya agak demam hari itu. Di dalam matanya yang terpejam, ia masih memikirkan arti dari kejadian semalam. Siang hari, Pak Slamet datang. Sang istri yang membukakan pintu sedikit tercengang dan bertanya, "Sapi mati lagi, Pak?" "Enggak kok, Mbak, cuma mau cerita saja," jawab Pak Slamet. "Tapi Mas Pramono lagi gak enak badan, Pak." "Ya sudah, masuk dulu saja," jawab istri Pramono kepada Pak Slamet. "Sini cerita saja sama saya, Pak Met. Nanti tak sampaikan ke Mas Pramono," kata istri Pramono kembali. Mereka pun duduk di karpet yang membentang bekas tahlilan semalam yang belum sempat dirapikan kembali. Di sini terjadi perbincangan yang cukup panjang dan dalam antara Pak Slamet dan istri Pramono. Pak Slamet menceritakan bahwa sudah 40 hari ini sejak meninggalnya Sari, beliau ketika tidur di kandang sering didatangi atau diganggu oleh makhluk halus. Awalnya, Pak Slamet membiarkan itu karena memang beliau ini sudah terbiasa bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Tapi belakangan ini, teror dari lelembut di kandang dirasa Pak Slamet sudah mengkhawatirkan.
Puncaknya adalah semalam sebelum beliau mengabarkan tentang satu sapinya yang mati. Jadi, malam itu atau tepatnya semalam, Pak Slamet akhirnya melihat sendiri makhluk yang membuat sapi-sapi itu mati. Singkatnya begini, Pak Slamet yang akan beranjak tidur sehabis memeriksa para sapi, tiba-tiba dipaksa untuk bangun ketika mendengar suara gumaman aneh dari salah satu sapi di kandang. Pak Slamet segera beranjak dan mencari sumber suara itu. Berbekal lampu senter yang dayanya hampir habis, beliau berjalan pelan agar tak menimbulkan suara seraya menyoroti sapi yang berada di kanan dan kiri satu persatu. Sampai akhirnya beliau menemukan sumber suara itu. Meski jaraknya masih beberapa meter, perasaannya sudah tak enak. Dengan keberaniannya, Pak Slamet mencoba menyoroti sumber suara itu yang ternyata bersumber dari kandang nomor 3 dari sudut. Namun, ketika hampir benar-benar dekat, tiba-tiba lampu senternya mati. Pak Slamet dengan rasa yang sudah tak karuan berhenti sejenak dan memukul-mukul senter yang digenggamnya. Hingga tak selang beberapa lama, senter pun kembali menyala. Segera Pak Slamet mendekat dan sedikit berlari, dan langsung menyoroti sapi itu. Namun ternyata apa yang dilihatnya tak hanya sapi, melainkan sosok tinggi hitam yang tengah mengapit tubuh sapi itu dengan kedua kakinya. Sosoknya sangat besar, tingginya hampir menyentuh langit-langit kandang itu. Pak Slamet masih mencoba tenang dan malah menyoroti sosok itu dari bagian bawah sampai ke wajahnya, yang ternyata cahayanya seperti menembus tubuh dari sosok itu. Matanya merah menyala. Pak Slamet membuang rasa takutnya dan berkata, "Sopo kowe? Kowe yo sing sok mateni sapi-sapi neng kene. Siapa kamu? Kamu ya yang telah membunuh sapi-sapi yang berada di sini," kata Pak Slamet dengan sedikit gugup. Namun mendengar kata-kata dari Pak Slamet, sosok itu justru malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku sing bahu reksa ngumuk keramat, pantang dipelenjani. Aku yang berkuasa di lembah keramat, pantang untuk diingkari." Dan makhluk itu pun menghilang. Pak Slamet sempat roboh di tanah untuk beberapa saat. Sampai dirasa keadaan sudah tenang, Pak Slamet segera menghampiri sapi itu yang tentunya sudah tak bernyawa. Baru setelah itu hujan turun sangat lebat. Pak Slamet segera pergi ke rumah Pramono untuk mengabarkan hal ini. Begitulah cerita Pak Slamet di siang itu yang ditutup dengan pertanyaan kepada istri Pramono. "Apakah Mas Pramono itu sempat ngudi atau meminta sesuatu di lembah keramat, Mbak?" kata Pak Slamet. Istri Pramono yang tidak tahu menau terlihat syok dan tak bisa memberi tanggapan yang layak kepada Pak Slamet. "Maksudnya suami saya pesugihan gitu?" tanya istri Pramono kepada Pak Slamet, yang langsung disanggah oleh Pak Slamet. "Kalau setahu saya itu tidak termasuk pesugihan, Mbak. Itu seperti kemarahan dari makhluk itu saja, atau ada laku atau syarat yang tak ditepati oleh Mas Pramono," kata Pak Slamet. "Tapi terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, semua ini harus dihentikan, Mbak," timpal Pak Slamet kembali. Dan Pak Slamet pun berpamitan seraya berpesan apabila ingin semua ini selesai, Pak Slamet akan siap membantu mencarikan seseorang yang bisa menyelesaikan hal ini. "Ya, ini tetap harus diselesaikan, Pak Met," kata istri Pramono di ambang pintu rumahnya sebelum Pak Slamet berjalan menjauh. Sang istri segera masuk ke kamar untuk melihat suaminya yang ternyata sedang terlelap. Dengan halus, sang istri memegang kepala Pramono yang ternyata sudah tak demam lagi. Ia tetap akan menceritakan semua ini saat nanti suaminya sudah siuman. Kini sang istri ikut merebah di samping Pramono siang itu. Sekitar 1-2 jam kemudian, Pramono terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Ia sudah merasa baikan meski pikirannya masih kacau. Sang istri yang kembali memeriksa kini bernafas lega melihat suaminya sudah sembuh. Karena sesungguhnya
sang istri masih merasa trauma dengan seseorang yang mengalami demam, mengacu pada kejadian yang dialami mendiang anaknya Sari. "Gimana kandangnya, Bu? Pak Slamet sudah kesini," kata Pramono yang kini selonjoran di ranjangnya. Sang istri akhirnya pun menceritakan tentang keadaan kandangnya dan cerita kesaksian dari Pak Slamet. Istrinya sedikit marah karena memang tak pernah tahu-menahu tentang ritual yang dilakukan suaminya. Tersirat dari seakan sang istrinya juga menyalahkan Pramono tentang kematian anaknya. Ketika sang istri mencecar perihal janji yang diingkari oleh Pramono dalam ritual di lembah keramat itu, Pramono juga tidak tahu. Walau setelah berpikir keras pun, ia tetap tak tahu apa penyebabnya dan apa yang telah ia ingkari. Tapi untuk saat ini, perdebatan sudah tidak penting lagi, karena yang terpenting saat ini adalah bagaimana masalah ini bisa segera diselesaikan. "Ayo kita ketemu Pak Slamet, Bu," kata Pramono. Dan mereka pun pergi keluar menuju kandang untuk menemui Pak Slamet. Sesampainya di sana, terlihat Pak Slamet yang tengah membersihkan kandang. "Pak Met!" teriak Pramono. Pak Slamet segera menghampiri juragannya meski dengan baju yang sedang belepotan kotoran sapi. "Kalau sudah begini, bagaimana solusinya, Pak Met? Katanya jenengan punya kenalan yang bisa menyelesaikan masalah ini," kata Pramono dengan serius. "Njeh Mas, nanti saya akan bilang sama Gus Faruk," ucap Pak Slamet. Tapi beliaunya untuk hari ini sepertinya tidak bisa karena sedang berada di luar kota. Paling ndak 1-2 hari lagi beliau baru bisa kita datangin, timpal Pak Slamet kembali. "Apa ndak ada ustadz lain Pak Met yang bisa hari ini?" tanya Pramono lagi. "Ada sebenarnya Mas, tapi menurut pengetahuan saya setelah ikut mengalami gangguan ini, masalah ini harus diselesaikan oleh ustadz yang paham tentang ilmu kejawen. Dan menurut saya, cuma Gus Faruk ini yang ilmu agamanya tinggi dan paham dengan ilmu kejawen." Pramono yang sudah tak sanggup berpikir pun menuruti saran dari Pak Slamet. Sebelum pulang, mereka pun duduk bersama di balai. Pak Slamet, Pramono, istrinya, tak selang beberapa lama, Mbok Sumini, istri Pak Slamet juga datang. Mereka saling berbincang tentang pengalaman aneh yang dialami akhir-akhir ini. Sampai akhirnya Pramono mulai mendominasi pembicaraan. Ia bercerita tentang kehancuran bisnisnya bertahun lalu yang ia yakini hasil guna-guna dari pesaingnya. Padahal itu masih bisa dilogikakan. Memang kala itu sapinya mati satu persatu, tapi jelas cara kematiannya tak seperti kematian sapi-sapinya akhir-akhir ini. Dulu sapinya yang akan mati masih bisa diselamatkan kulit dan dagingnya. Beda dengan yang sekarang, dengan waktu kurang dari 30 menit saja, sapi yang mati langsung menjadi busuk dagingnya, tak bisa diselamatkan. Tapi mungkin waktu itu Pramono tak bisa berpikir jernih. Ia menganggap kematian itu dikarenakan sihir jahat. Dalam keputusasaannya, Pramono pun pergi ke rumah masa kecilnya. Awal tujuannya sih hanya untuk menenangkan pikiran. Hingga akhirnya, tak sengaja ia menemukan sebuah buku yang dibungkus kain kafan, ditemali dan disegel menggunakan tetes kemenyan. Pramono yang penasaran langsung membuka bungkusan itu dan membuka satu persatu halamannya. Ini bukan buku cetak pastinya, karena tulisan yang ada di dalamnya adalah tulisan tangan. Pramono membolak-balikan halaman demi halaman buku yang ditulis dengan bahasa Jawa Kawi itu sampai akhirnya ia menemukan satu halaman yang bertuliskan mantra ritual tolak bala tunduk dayang. Yang kalau diartikan adalah ritual tolak bala menundukkan lelembut penguasa. Pramono yang sepertinya tertarik lanjut dengan membaca mantra itu sekilas. Dan langsung menuju tulisan paling bawah yang bertuliskan syarat-syarat bagaimana menjalankan ritual ini. Dan entah kebetulan atau tidak, hari itu adalah hari yang tepat menjadi salah satu syarat ritual itu, yaitu hari Selasa Kliwon. Tanpa berpikir panjang dan penuh keyakinan,
Pramono langsung keluar membawa buku itu dan mencari syarat-syarat yang tertulis di bawah mantra itu. Dan malamnya, Pramono pun mulai memilih tempat untuk melakukan ritual itu. Dari beberapa tempat angker yang berada di dekat desanya, Pramono memilih tempat paling angker menurut orang-orang, yaitu Lembah Keramat. Ia pun melakukan ritual untuk pertama kali, dan memang tidak ada kejadian yang begitu menyeramkan. Hanya timbul angin kencang saat kemenyan itu terbakar. Sembari membaca mantra itu lewat salinan tulisan karena memang kala itu Pramono belum hafal betul. Ia menyelipkan beberapa permintaan seperti kebangkitan usahanya dan kehancuran usaha milik para pesaingnya. Hingga kemenyan itu mati, Pramono pun pulang dengan rasa masih penuh keraguan apakah ini benar-benar bisa bekerja. Namun selang sehari setelah ritual itu, seperti timbul keyakinannya untuk bangkit. Dengan sisa modal, ia mulai membeli sapi-sapi muda yang kurus untuk ia gemukkan dan dijual kembali. Dan ternyata mulai ada perkembangan yang signifikan dengan usahanya. Pramono pun mulai yakin dan melanjutkan ritual itu secara rutin setiap malam Selasa Kliwon. Dan hal yang ia tak sadari adalah satu persatu pesaingnya sesama peternak mulai tumbang satu persatu. Usaha Pramono pun mulai berkembang lebih besar dari masa keemasannya dahulu hingga 2 tahun ini. Dan ternyata kini akan kembali hancur lagi. Begitu kira-kira pembicaraan dari Pramono di kandang itu sampai tak terasa sore pun kian menjelang. Pramono dan istrinya pun kembali pulang dengan keyakinan Pak Slamet untuk segera memberi kabar tentang Gus Faruk. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Pramono dan istrinya yang tengah makan malam bersama. "Muga-muga ra ono apa-apa ya, Bu. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, Bu," ucap Pramono kepada istrinya. Sang istri pun mengaminkannya. Setelah itu, Pramono mulai berkeliling rumahnya untuk memeriksa semua penerangan di setiap ruangan itu menyala. Berharap ini bisa sedikit mengurangi rasa takutnya. Tak lupa, ia juga melapisi tirai jendelanya yang semi transparan itu dengan kain sarung. Dan setelah itu, Pramono dan istrinya pun beranjak untuk tidur. Suasana sunyi malam itu membuat mereka segera terlelap. Sampai akhirnya ada suara duk, duk, duk. Dan sayup-sayup istrinya pertama kali terbangun mendengar suara itu yang sepertinya berasal dari sebuah lemari baju di depan ranjang mereka. Sang istri tentu spontan memandang ke arah sumber suara. Matanya yang mengernyit mendadak terbelalak ketika tahu yang dilihatnya adalah sosok pocong yang tengah membentur-benturkan kepalanya di lemari jati itu. Seketika sang istri langsung menutup matanya kembali seraya tangannya meraih dan menggoyangkan Pramono suaminya yang masih tertidur. Sementara di balik mata sang istri yang masih terpejam, suara benturan pocong itu masih berlanjut. Duk, duk, duk. Sampai akhirnya Pramono pun ikut terbangun. Ia terlihat masih mengusap-ngusap matanya, sampai ia mendadak terkejut melihat apa yang ada di depannya itu. Sempat terpenganga untuk beberapa saat, Pramono kini menutup matanya sembari memeluk istrinya. Dan suara benturan itu masih tetap ada, namun lama-lama melirih dan menghilang. Setelah bertahan beberapa waktu, akhirnya Pramono dan istrinya membuka matanya perlahan. Namun pocong itu ternyata masih ada, kini dengan posisi yang berbeda. Tak seperti tadi yang sosoknya membelakangi. Kini pocong itu berdiri menghadap mereka berdua. Entah mengapa antara Pramono dan sang istri kini sama-sama tak bisa bergerak. Menutup mata saja mereka tak bisa. Pandangan mereka seakan terhipnotis untuk terus memandangi sosok pocong itu yang lama-lama mulai mengeluarkan tangan dari balik punggungnya. Aneh sekali, dan perlahan sosok pocong itu pun mendekat, menuju mulut ranjang. Dan ketika benar-benar dekat,
pocong itu berkata dengan lirih kepada Pramono dan istrinya. "Jo, melo aku bali. Ayo ikut aku pulang," kata sekecap dari sosok tersebut. Dan tak selang beberapa lama, sosok pocong itu pun menghilang begitu saja. Terlihat Pramono dan istrinya masih duduk saling berpelukan di atas ranjang. Sang istri menangis ketakutan, mungkin karena mengira gangguan berwujud malam ini sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Tubuh Pramono merasa ada yang mencolek-colek dari samping. Awalnya ia mengira itu adalah istrinya, namun setelah ia menyadari bahwa tangan sang istri berada di genggaman Pramono, "Waduh, apalagi ini?" batin Pramono. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah sesuatu yang masih mencoleknya itu. Dan setelah dilihat, betapa kagetnya Pramono ketika ada satu tangan yang keluar dari tembok. Pramono langsung bergerak menjauh dengan sedikit membopong istrinya. Sementara saat ini, tangan itu seperti masih mencoba meraih Pramono dengan melambai-lambai. Entah tangan siapa itu. Yang jelas, itu bukan tangan manusia. Sampai akhirnya semua gangguan mendadak hilang. Suasana berubah menjadi senyap. "Ayo, kita tidur di luar saja, Bu," kata Pramono. Tapi tak ada jawaban dari sang istri. Sampai akhirnya Pramono kaget setelah melihat hidung istrinya mengeluarkan darah. "Bu, Bu, Bu," ucap Pramono menggoyangkan tubuh istrinya yang sepertinya pingsan. Pramono merasa panik saat itu. Tak bisa tergambarkan suasana hatinya. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang dengan membawa istrinya berbaring di ruang tengah. Tubuhnya gemetar menahan amarah. Pramono pun berdiri mengambil golok yang menggantung di samping rak di ruangan itu. Mengeluarkan bilahnya dan berkata, "Aku saiki raweti, rene metu kabeh. Nek wani ngadepi aku, asu. Aku sekarang tidak takut. Keluar kalian semuanya. Kalau berani, hadapi aku," ucap Pramono dengan penuh amarah. Dan tak berserang lama setelah itu, Pramono seperti melihat sesuatu ramai yang lalu lalang di depan rumahnya. Begitu juga suara desikan daun dari pohon rambutan di halaman depan yang seperti sengaja digoyangkan. Ketakutan Pramono mulai muncul lagi, namun di sini ia tetap mencoba untuk menepisnya. Dengan golok yang masih dalam genggamannya, Pramono mulai berjalan maju dan mengintip apa yang terjadi di luar rumahnya dari balik jendela. Dan samar-samar ia melihat sosok hitam besar tengah berjalan ke arah rumahnya. Cara jalannya hampir mirip manusia, namun ukuran tubuhnya sangat tak wajar. Pramono masih memandangi sosok itu, namun seketika jaraknya semakin dekat. Pramono memilih untuk mundur. Pramono berdiri di depan istrinya yang masih tak sadarkan diri. Masih dengan golok di genggaman tangannya, Pramono mencoba tegar. Sampai akhirnya, tak selang beberapa lama, terdengar ketukan dari pintu depan rumahnya. Ia yakin itu adalah pengejawatan dari sosok tadi. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Pintunya diketuk dengan keras. Pramono mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara kepada sosok yang mengetuk pintu itu. Namun, belum sampai ia mengucap kata, tiba-tiba ketukan itu berubah menjadi suara tawa dengan suara yang keras dan dalam. Pramono mencoba menahan nafasnya, dan dengan tubuhnya yang gemetar, tak terkendali, Pramono berkata kepada sosok yang sepertinya berada di balik pintu itu, "Rene lek wani, mlebu. Ganggu keluargaku, langkohono mayitku. Sini, masuk kalau berani. Mengganggu keluargaku, langkahi dulu mayatku," kata Pramono dengan tegas namun agak sedikit terbata-bata. Tawa itu pun tak terdengar lagi. Namun, tiba-tiba, bruk! Sosok hitam itu muncul jatuh dari langit-langit dan kini berada tepat di depan Pramono. Ia kaget bukan kepalang hingga sempat roboh ke lantai.
Sosok itu berjalan mendekat ke arah Pramono yang masih tersungkur di lantai. Ia masih menggenggam erat goloknya meski kini Pramono sedikit demi sedikit memundurkan posisinya. Sampai akhirnya Pramono mulai gelap mata dan berdiri. Ia memejamkan matanya seraya maju mendekati sosok itu. Hingga mereka pun kini saling berhadap-hadapan. Pramono sempat membuka matanya dan memejamkannya lagi dengan membabi buta. Ia pun mengubak-abikan goloknya sambil berteriak, "Minggato! Minggato! Pergi! Pergi!" Entah berapa lama itu terjadi, yang jelas saat ia kembali membuka matanya, sosok itu sudah menghilang. Dan tak selang beberapa lama mendengar suara, "Mas," dari istrinya yang tiba-tiba saja siuman dari pingsannya. Mereka pun duduk bersama di ruang tengah itu. Setelah melewati hal-hal ini, tentu mereka tak akan bisa tidur kembali. Mereka pun kini terjaga saling berpelukan. Sesaat, Pramono menoleh ke arah jam yang menempel di dinding ruangan itu, yang menunjukkan pukul 3 malam. Mereka berdua melamun tanpa ada pembicaraan. Hingga tak terasa azan subuh berkumandang. "Ayo sholat, Bu," kata Pramono yang cukup mengagetkan istrinya itu. Pasalnya Pramono ini jarang sekali sembahyang. Mungkin karena apa yang ia lewati ini membuatnya ingat kepada Tuhannya. Mereka pun sholat bersama dengan keadaan pagi yang masih buta, mungkin karena langit memang sedang mendung. Awalnya mereka terlihat sangat khusyuk sebelum akhirnya ada sesuatu yang membuat mereka berlari meninggalkan sholatnya yang belum selesai itu. Sesuatu itu adalah seekor ular besar yang lewat tepat di depan kaki Pramono yang menjadi imam. Awalnya Pramono masih mencoba khusyuk, namun ia tak sanggup setelah ular itu bergerak mendekatinya seakan ingin melingkar di tubuh Pramono. Sang istri yang juga melihat ular itu langsung berteriak dan menyeret suaminya menjauh dan keluar dari kamar. Pramono buru-buru menutup pintu dan mereka pun keluar rumah untuk mencari bantuan ke tetangga terdekat. Hingga tak selang beberapa lama, mereka pun kembali dengan beberapa warga. Pak Somad, salah seorang hansip di desa tersebut, langsung menerobos masuk kamar dengan membawa sebilah kayu. Disusul dengan Pak De Sunari, tetangga samping rumah Pramono. Mereka mulai memeriksa dan mencari di setiap sudut ruangan kamar itu. Membolak-balikan kasur dan menggeser beberapa perabot seperti meja dan lemari. Namun sampai matahari benar-benar terbit, hasilnya nihil. Ular itu tak ditemukan, bagaikan hilang di telan bumi. "Ini tidak beres, Mas. Sampai tadi benar-benar melihat ular itu," ucap Pak Somad kepada Pramono yang secara bersamaan ditimpali oleh Pak De Sunari. "Rumah ini memang sepertinya sedang tak beres, Mas Pram," timpal Pak De Sunari. Yang setelah terjadi obrolan singkat, akhirnya Pak De Sunari pun menebalkan pendapatnya tentang ketidakberesan rumah Pramono ini. Karena ternyata beberapa hari yang lalu Pak De Sunari sempat melihat sosok di depan rumah Pramono ini. Beliau ini bisa dibilang mempunyai kelebihan. Beliau juga sangat biasa melihat hal-hal seperti itu. Namun Pak De Sunari ini selalu terlihat enggan untuk menceritakan hal-hal yang berbau mistis seperti ini dan sering memilih untuk tidak memperdulikannya. Namun beda halnya dengan kasus Pramono ini. Pak De Sunari yang tempo hari sempat melihat sesuatu seperti mempunyai intuisi yang tidak baik. Jadi karena inilah beliau memutuskan untuk bercerita dengan harapan agar masalah ini lekas ditangani. Begini kira-kira kesaksian dari Pak De Sunari. Di tahun 90-an ini, memang belum semua rumah mempunyai kamar mandi dan saluran pembuangan sanitasi. Jadi, masih banyak warga yang melakukan aktivitas seperti mandi, mencuci pakaian, dan buang air di sebuah belik atau MCK umum yang biasanya tersebar di beberapa tempat di desa tersebut. Sama halnya dengan Pak De Sunari yang tak juga belum mempunyai kamar mandi sendiri. Singkat cerita, suatu malam Pak De Sunari yang harusnya tidur nyenyak terpaksa harus bangun karena ingin buang air besar. Dengan sedikit terburu karena hasrat itu sudah hampir memuncak, diraihnya sarung dan senter baterai di sampingnya.
Segera beliau keluar rumah. Dengan agak cepat, Pak De Sunari melangkah. Meski terbatas tembok yang tinggi dan pohon mangga rumah Pak De Sunari ini memang berada persis di samping rumah Pramono, Pak De Sunari berjalan melewati rumah Pramono. Ia sempat menoleh ke arah rumah yang besar itu. Tak ada perasaan apa-apa. Pak De Sunari hanya membatin kasihan dengan Pramono yang belum lama ini anaknya meninggal. Ia pun berlalu begitu saja. Langkahnya kini semakin terburu, menyusuri jalan desa yang kala itu masih minim penerangan menuju Kembele. Sesampainya di sana dan melakukan aktivitasnya, Pak De Sunari segera beranjak pulang. Kini langkahnya lebih santai karena tak ada lagi yang membuatnya harus terburu-buru. Seraya menghisap tembakaunya, Pak De Sunari berjalan sambil sesekali mengarahkan lampu senternya ke semak-semak gelap yang dilaluinya. Sampai akhirnya, ketika ia melewati rumah Pramono, langkahnya terhenti melihat bayangan hitam yang tengah berdiri di depan pintu Pramono. Iki demit apa manungso? Ini hantu apa manusia? Batin Pak De Sunari seraya mengarahkan sorot lampu senternya ke arah sosok hitam tersebut. Dahinya mengernyit menyorot sosok itu perlahan karena memang jaraknya lumayan jauh terhalang halaman rumah Pramono yang luas. Wah, tutu uang iki koyoke. Wah, bukan orang ini kayaknya. Batin Pak Sunari yang masih menyoroti sosok itu dari bawah ke atas. Dan dugaannya benar, ketika lampu sorotnya mengarah ke bagian atas atau kepala dari sosok tersebut, Pak De Sunari seperti melihat sesuatu yang lancip menempel di kepala sosok itu. Bersamaan dengan itu, sepertinya sosok itu menyadari kehadiran Pak De Sunari, karena tiba-tiba sosok itu berjalan mundur, lebih tepatnya berlari mundur menghampiri Pak De Sunari yang masih berdiri tanpa takut. Sampai akhirnya ketika jarak antara sosok itu dan Pak De Sunari sudah benar-benar dekat. Perlahan, sosok itu membalikkan badannya dan kini menghadap ke Pak De Sunari yang lagi-lagi tak bergeming. Di sini Pak De Sunari mendeskripsikan wujud dari sosok itu mirip dengan sapi atau kerbau yang bertubuh manusia. Tubuhnya sangat besar dengan tinggi kurang lebih 3 meter. Sosok itu menatap Pak De Sunari dengan nafas yang keras. Pak Sunari juga menatap balik sosok tersebut meski harus sedikit mendongakkan kepalanya. Mereka pun saling bertatap-tatapan untuk beberapa saat. Sampai akhirnya sosok itu berbicara. Minggat, timbang tak pangan keluargamu. Pergi daripada aku makan keluargamu. Di sini sedikit ketakutan Pak De Sunari pun muncul. Ia pun langsung bergegas pergi, menjauh dan masuk ke rumahnya, tanpa menjawab perkataan dari sosok itu. Begitulah kira-kira kesaksian singkat dari Pak De Sunari. Beliau berujar baru kali ini melihat sosok lelembut berwujud seperti itu dan berkata begitu. Atas dasar inilah, Pak De Sunari menyimpulkan ini bukan demit biasa. Singkat cerita, di hari itu juga Pramono menemui Pak Slamet di kandang untuk menanyakan perihal solusi dari masalah ini. Sampai akhirnya pergilah mereka ke tempat Gus Faruk, yaitu seseorang yang dijanjikan Pak Slamet bisa menyelesaikan masalah ini. Sesampainya di rumah Gus Faruk dan menceritakan semuanya, kini semuanya perlahan mulai terang. Tentang apa sebab musabab ini bisa terjadi, menurut penjelasan Gus Faruk, memang benar, semua berasal dari ritual itu. Terlepas dari penjelasan Pramono yang bersumpah tidak meminta kekayaan, tapi sangat jelas, Pramono kini terjebak dalam persekutuan dan tipu daya iblis. Gus Faruk mencoba memberikan analogi yang mudah untuk dimengerti. Jadi, meminta bantuan kepada selain Tuhan diibaratkan seperti hutang piutang yang harus dikembalikan beserta bunganya. Mungkin hutang antara Pramono dan para lelembut penunggu lembah keramat itu sudah lunas ditukar dengan sesajen, tapi tidak dengan bunganya. Bunga yang dimaksud di sini adalah akibat dari persekutuan itu, dan hal ini adalah pasti karena dia selalu licik dan menagih janji yang sebenarnya hanya tersirat.
Jadi memang butuh keahlian yang mendalam untuk memahami apa yang dimau. Entah hanya untuk mempercerah suasana saja atau bagaimana. Di sini Gus Faruk memberi penjelasan bahwa kematian Sari, anak Pramono, tidak ada hubungannya dengan semua ini. Walau dalam hati Pramono selalu berpikir kematian anaknya disebabkan oleh ritual ini. Gus Faruk tak mau membicarakan masalah ini lebih dalam. Beliau hanya ingin fokus ke penyelesaiannya saja. Singkat waktu, di hari itu juga Pramono disuruh untuk melakukan sholat tobat. Dan malam ini juga prosesi pamedotan atau pemutusan akan dilaksanakan. Pramono, sang istri, dan Pak Slamet pun beranjak pulang untuk menyiapkan persyaratan prosesi ini. Dan singkat waktu, dilakukanlah prosesi ini. Malam itu sangat cerah, terlihat cahaya bulan yang sedang bulat-bulatnya menyinari desa itu. Di rumah Pramono, semua orang yang akan melakukan prosesi pamedotan sudah berkumpul. Terlihat di ruang tamu, Gus Faruk, Pak Slamet, Mbok Sumini, Pramono, dan sang istri serta beberapa santri atau murid dari Gus Faruk sudah berkumpul dan duduk bersila di karpet yang membentang. Mereka duduk dengan posisi sejajar menghadap ke arah pintu depan. Waktu sudah hampir tengah malam. Gus Faruk memberi sedikit penjelasan dan mewanti-wanti agar tidak atau satupun orang yang berlari ketika nanti melihat sesuatu. Tak selang beberapa lama pun tepat pukul 00.00 prosesi itu dilaksanakan. Gus Faruk mulai membaca ayat-ayat diikuti oleh para santrinya. Sementara Pramono, istrinya, Pak Slamet, dan Mbok Sumini pun hanya diam menunduk dan menyimak. Suasana perlahan menjadi aneh dan panas. Pak Slamet terlihat sedikit menyiku Mbok Sumini yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba angin berhembus kencang menerpa wajah masing-masing dari mereka. Padahal ruangan itu dalam keadaan tertutup. Hampir bersamaan dengan itu, muncul ketukan dari pintu depan. Sejenak para murid Gus Faruk menghentikan bacaannya. Beda dengan Gus Faruk yang tetap membaca dengan khusyuk. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Pintu diketuk dengan keras. Dilanjut oleh suara aungan binatang. Entah binatang apa itu. Sang istri terlihat merapatkan posisinya di dekat Pramono yang nampak bingung dan gugup. Dan muncul suara tawa memekik cekikikan seakan berputar-putar di ruangan itu. Pramono, sang istri, Pak Slamet, dan Mbok Sumini langsung menundukkan kepalanya seakan tak mau memastikan siapa yang tengah tertawa itu. Namun, mau tak mau, mereka harus mendongakkan kepalanya secara bersamaan ketika timbul suara dentuman keras yang mengagetkan. Gus Faruk kini terdiam, begitu juga dengan santri-santrinya. Semua orang di ruangan itu menegapkan pandangannya dan di situ mereka semua melihat sosok yang tidak hanya satu. Pak Slamet segera memalingkan pandangannya ketika melihat sosok wanita berbaju putih yang tengah duduk di meja yang berada persis di sampingnya. Mungkin sosok inilah yang tadi terdengar pekik tawanya mengitari ruangan ini. Sosok itu tengah duduk seraya membelai rambutnya sendiri. Santri Gus Faruk yang berada di paling tepi juga terlihat gelisah menggeser-geser tubuhnya karena tepat di samping lututnya terlihat sosok seperti anak kecil yang merangkak sambil mendesis-desis. Terlihat jelas raut wajah si santri yang mencoba untuk kuat. Sementara itu, di luar rumah, tepatnya di pohon, timbul suara berisik yang mungkin disebabkan oleh dedaunan yang saling bergesekan. Pramono yang pertama kali melihat ke arah situ, dan di situ terlihat dari kejauhan sosok wanita berbaju putih tengah duduk di ranting sambil menggoyangkan kakinya. Pramono segera mengalihkan pandangannya ke arah lain, namun ia justru melihat sosok pocong yang kini berdiri tepat di depan Gus Faruk yang terdengar sedang berzikir. Pramono segera menundukkan kepalanya, dan tak selang beberapa lama Gus Faruk pun berdiri dan mengajak semua orang di situ ikut berdiri juga.
Gus Faruk mulai berjalan mengitari setiap sudut ruangan dan berhenti tepat di depan pintu masuk yang mana di baliknya terdapat sosok hitam bertanduk. Dan terjadi pembicaraan satu arah antara Gus Faruk dengan sosok hitam bertanduk itu. Entah apa isi pembicaraan itu. Yang jelas, kata-katanya menggunakan bahasa Jawa Kawi kuno. Hingga akhirnya Gus Faruk mengusap wajahnya, dan semua sosok di ruangan itu pun seketika menghilang. Prosesi pamedotan itu pun selesai. Mereka kini duduk bersama saling mengucap syukur. Insya Allah ini sudah rampung, ucap Gus Faruk yang juga berpesan untuk mengadakan pembacaan Yasin selama 7 hari di rumah ini. Waktu pun berlalu, keadaan rumah dan usaha Pramono kini berangsur membaik meski tak sejaya dulu. Pramono mencoba untuk tetap mensyukuri dan tidak berpikir buruk. Selang 1,5 tahun pasca kejadian ini, seorang bayi laki-laki lahir mengobati duka dan sepinya Pramono dan sang istri setelah meninggalnya anak pertamanya, Sari. Hari-hari Pramono dan keluarganya dilewati dengan bahagia, meski kadang masih tersirat di pikirannya tentang lembah keramat itu. Namun ia tetap mencoba untuk menjalani dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hingga cerita ini ditulis, tak ada satu Kamis pun yang terlewatkan oleh Pramono, sang istri, dan Gugat, nama anak laki-lakinya, untuk berkunjung ke makam Sari saat sore. Pramono selalu mengatakan kepada Gugat bahwa makam yang kita kunjungi setiap Kamis ini adalah makam kakaknya, Sari.